Dengan cara itu aku minim banget untuk ditolak teman-teman. 100 toko, misalkan 100 toko yang aku tawarkan itu hanya 20% atau 20 toko yang menolak dan 80 itu bersedia malah dengan senang hati teman-teman. Kadang-kadang aku didoain, ya mas semoga kerupuknya laris gitu dan lain-lain teman-teman. Dan biasanya pemula itu banyak ditolak di tahap ini teman-teman. Jadi di video ini aku mau berbagi pengalaman dan ilmu aku tentang cara titip kerupuk ke toko agar diterima ya teman-teman ya, agar kebanyakan toko mau untuk menerima kerupuk kita atau titipan kerupuk kita, karena banyak dari teman-teman yang udah mencoba menitipkan ke toko-toko, mencoba menawarkan ke toko-toko, tapi produknya ditolak teman-teman. Sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita Mas Agus yang udah komentar di kolom komentar aku, saya ingin jualan kerupuk seperti ini mas, tapi kebanyakan ditolak sama toko-toko, katanya begitu. Dan buatkan tutorial cara untuk titip ke toko agar dagangan kita atau produk kita itu bisa diterima toko mas dan nggak banyak ditolak. Oke, jadi aku mau jawab pertanyaan ini secara pengalaman dan yang udah aku alami selama ini ya teman-teman ya. Dari pengalaman aku yang udah aku alami selama ini, itu persentase gagalnya itu atau persentase ditolak oleh toko itu hanya 20% lah teman-teman. Jadi yang 80% itu pasti diterima oleh toko teman-teman. Semua itu ada cara dan triknya teman-teman. Jadi di sini aku mau bongkar semua, berbagi ilmu dan pengalaman aku untuk menawarkan ke toko-toko supaya produk kita atau kerupuk kita itu diterima teman-teman. Ada 3 poin penting teman-teman ketika kita menawarkan ke toko agar produk kita itu diterima dan usaha kita untuk titip-titip ke toko itu bisa lancar teman-teman. Tapi sebelum cara penawaran, sebelumnya itu ada hal yang paling penting banget teman-teman, yaitu kita bahas poin nomor 1 ya teman-teman, yaitu kualitas teman-teman. Sebelum kita ngomongin soal penawaran, ngomongin soal untung, ngomongin soal usaha ini dan lain-lain, hal yang perlu kita bahas atau kita perhatikan yang utama itu adalah kualitas teman-teman. Kalian harus jujur terhadap diri kalian sendiri, terhadap produk kalian sendiri. Apakah produk kalian itu, kerupuk kita itu sudah siap tempur di lapangan atau tidak teman-teman. Karena kualitas itu adalah fondasi dari segalanya teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan di tahap kualitas ini teman-teman. Jadi yang pertama yaitu soal rasa teman-teman. Jadi soal rasa ini nggak bisa ditawar teman-teman ya. Jadi kalian harus mempunyai produk atau kerupuk itu yang benar-benar enak teman-teman. Beda dari yang lain. Jadi ketika kalian menawarkan itu nanti memang ada nilai yang berbeda dari produk yang ada di pasaran ya teman-teman ya. Itu udah nggak bisa ditawar teman-teman. Jadi kita sebelum ngomongin soal penawaran, kita harus mantap terhadap kualitas kita dulu teman-teman ya. Lalu di kualitas yang tidak bisa ditawar lagi itu adalah di kemasan teman-teman. Jadi ada 2 poin penting di tahap kualitas ini sebelum kita ngomongin penawaran. 2 yang harus kalian perhatikan, yaitu soal rasa dan yang kedua soal kemasan teman-teman. Ini bukan soal kemasan menarik atau tidak teman-teman, tapi soal ketahanan teman-teman. Jadi kalian harus memiliki kemasan yang tahan teman-teman. Jadi bisa menahan kerupuk kita dari resiko untuk tengi lebih cepat ya teman-teman ya, atau lebih melempem lebih cepat. Itu kalian harus memikirkan kemasan yang kalian buat teman-teman. Jadi kalian harus menggunakan plastik yang lebih tebal daripada umumnya ya teman-teman ya. Karena 2 hal ini adalah bagian dari kualitas yang nggak boleh kalian tawar teman-teman. Dan itu adalah pondasi yang kuat sebelum kalian ngomongin soal penawaran atau sebelum kalian ngomongin soal cara penawaran ke toko-toko teman-teman. Setelah kalian sudah menyiapkan 2 itu dengan matang, 2 poin itu dengan matang soal kualitas, lalu kita sekarang ngomongin soal cara untuk menawarkan ke toko-toko teman-teman supaya produk kita atau kerupuk kita itu lebih berpeluang untuk diterima di toko-toko teman-teman. Aku akan bagiin ilmu dan pengalaman aku selama ini, karena selama ini aku 80% itu pasti diterima oleh toko teman-teman, dan kemungkinan untuk ditolak itu selama ini berdasarkan data yang aku sudah jalani itu 20% ditolak dan 80% itu diterima teman-teman. Jadi lebih berpeluang diterima daripada tidak diterima teman-teman. Dan banyak pemula di tahap ini gagal teman-teman, karena mereka merasa takut, merasa malu, dan merasa gugup teman-teman ketika menghadapi si pemilik tokonya ini teman-teman. Jadi caranya aku bagiin dan aku ceritakan aja ya teman-teman ya, supaya kalian lebih paham.
ada beberapa poin dan trik supaya produk kita bisa diterima di toko itu teman-teman. Jadi trik yang pertama itu adalah kalian datang ketika mengucapkan permisi atau assalamualaikum, kalian harus dengan posisi yang rileks, santai, dengan gestur yang tidak gugup teman-teman. Assalamualaikum, permisi Pak Bu, saya dari Kerupuk Panda. Kalian harus siap dengan kalian pegang kerupuk ini ya teman-teman ya, satu pak, dan kalian pegang tester satu juga teman-teman. Jadi ketika kalian bilang assalamualaikum, permisi Bu, ini tangan ini udah agak menyodorkan di depan si pemilik toko teman-teman. Jadi itu fungsinya adalah untuk mengalihkan fokus dari pemilik toko untuk tidak fokusnya terhadap si sales teman-teman, atau terhadap si kita teman-teman ya. Jadi fokusnya itu terhadap barang ini teman-teman. Assalamualaikum Pak Bu, permisi, saya ingin menawarkan kerupuk ini Bu. Kerupuk ini kerupuk gulih loh Bu, jadi ini bukan kerupuk yang seperti ada di pasaran Bu. Plastiknya tebal. Kalian gini kan, plastiknya tebal Bu, ini bisa bertahan sampai 2 minggu Bu Pak, gitu ya. Kalau ibu-ibu ya Bu, kalau bapak ya bapak-bapak ya. Jadi aku mau nitipin kerupuk ini Bu, satu pak ini harganya 16.000. Kalau ibu jual itu 20.000, atau satu piecesnya itu harganya 1.600 Bu. Ketika ibu jual nanti di konsumen itu harganya 2.000, dari saya 16 Bu. Jadi ibu nanti untungnya 4.000 per paknya ini Bu. Dan ini tester buat ibu, supaya ibu bisa mencicipi kerupuknya, supaya ibu tahu kalau kerupuk ini benar-benar enak Bu. Jadi tester ini kegunaannya supaya pemilik toko itu juga mengetahui rasa dari kerupuk kita teman-teman. Jadi kalau kalian titipkan satu pak ini tanpa menggunakan tester untuk pertama kalinya, pemilik toko tidak akan tahu rasanya dan tidak akan bisa bilang ke pelanggannya bahwa kerupuk kita itu enak teman-teman. Jadi kalian harus menyiapkan satu tester, ini sangat-sangat penting teman-teman. Hanya dengan satu tester ini kita modal berapa sih teman-teman, tapi dampaknya nanti sangat pengaruh di kecepatan lakunya teman-teman. Karena si pemilik toko nanti ketika dia mencoba, dia akan bisa memberitahu ke pelanggannya bahwa kerupuk kita ini benar-benar enak teman-teman. Jadi gini teman-teman, simulasinya atau gambarannya, ketika ada yang beli itu loh ada kerupuk Panda enak, aku udah nyobain gitu. Pemilik toko akan bilang seperti itu teman-teman, ketika pemilik toko udah mencicipi kerupuk kita teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk trik yang pertama teman-teman. Jadi kalian sodorkan itu tadi, ketika kalian sambil bilang permisi dan assalamualaikum, kalian sodorkan barangnya, kalian berbicara seperti itu supaya pemilik toko fokus terhadap produknya, bukan terhadap orangnya teman-teman. Jadi itu sangat penting, dan itu adalah trik teman-teman. Bayangkan dalam satu hari itu si pemilik toko itu kedatangan berapa banyak sales yang ke situ teman-teman dalam satu hari teman-teman, termasuk kita yang akan menawarkan produk ini teman-teman. Jadi usahakan gestur kita itu bersahabat, cara kita menyampaikan itu enak itu teman-teman ya, dan cara mengalihkan fokus supaya tidak terkesan si pemilik toko itu menghadapi sales teman-teman. Jadi dia menghadapi seorang sahabat, teman, dengan gestur kita yang rileks tanpa beban ya teman-teman ya. Jadi kita datang itu nggak cuma untuk menawarkan barang, kesannya seperti itu teman-teman ya. Jadi kesannya itu kita datang itu dengan menawarkan solusi teman-teman, menawarkan solusi dengan cara seperti itu tadi teman-teman. Kalian jelaskan ini harganya 16.000 Bu, ini titip jual dulu kok Bu, ibu bisa coba dulu, kalau misalnya nanti cocok di pelanggan ibu ya besok minggu depan aku stok lagi, aku kirim lagi. Kalaupun ada yang retur, nanti aku yang tanggung jawab Bu. Jadi ini ibu tidak berisiko sama sekali untuk rugi Bu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi bahasa kita yang kita sampaikan ke toko, cara penawaran kita sampaikan ke toko itu nilainya bukan hanya jual beli teman-teman. Jadi ada poin plusnya bahwa si pemilik toko itu hanya mendapat keuntungan teman-teman. Kita hanya titip produk aja teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Ada dua hal dalam trik untuk menawarkan ke toko. Kalian dengan gestur yang baik itu tadi, dengan penyampaian yang sopan, dan dengan cara yang udah aku jelasin itu tadi teman-teman. Kalau kalian bisa nangkap, kalian olah sendiri teman-teman ya, karena setiap cara sales itu berbeda-beda teman-teman. Jadi kalian nggak bisa meniru gaya aku sepenuhnya untuk menawarkan barang, karena kalian memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Kita memiliki kemampuan sendiri-sendiri, tinggal kita modifikasi aja teman-teman. Yang penting kalian udah paham poin dari apa yang udah aku ceritain ke kalian dari pengalaman aku ya teman-teman ya. Dengan cara itu aku minim banget untuk ditolak teman-teman.
Beneran teman-teman, itu 80% diterima teman-teman. Jadi ketika ada 100 toko, misalkan 100 toko yang aku tawarkan itu hanya 20% atau 20 toko yang menolak dan 80 itu bersedia malah dengan senang hati teman-teman. Kadang-kadang aku didoain, "Ya Mas, semoga produknya laris," gitu dan lain-lain teman-teman. Dan biasanya pemula itu banyak ditolak di tahap ini teman-teman. Jadi pemula itu ketika datang, "Permisi Bu, Assalamualaikum, saya ingin menawarkan kerupuk." Nah itu teman-teman. Jadi kesan pertama kalian udah jual beli teman-teman. Jadi kesan pertama kalian udah apa ya, kesannya itu hanya berjual beli dan ada paksaan untuk beli teman-teman gitu. Jadi orang itu kan nggak suka untuk dipaksa ya teman-teman ya. Jadi pemula itu biasanya gagalnya di situ. Kalau pemula banget itu gagalnya biasanya di rasa canggung, rasa gugup itu teman-teman. Jadi kita datang itu di depan toko itu, kita parkir, terus kita masuk. "Assalamualaikum, permisi Bu, saya mau menawarkan kerupuk ini. Apakah Ibu mau?" Itu udah 50-50 teman-teman. Kalau orangnya baik ya diterima, karena mungkin ya ada faktor kasihan dan lain-lain teman-teman ya. Kadang ada orang itu memang yang pemilik toko itu yang benar-benar orangnya baik banget. Ketika ditawarin sama seseorang itu ya pasti dibeli aja atau diterima aja gitu. Tapi kebanyakan ya namanya jual beli itu memang harus ada strateginya teman-teman. Jadi seperti itu strateginya teman-teman. Pemula yang biasanya gagal itu kebanyakan ya di tahap yang penawaran ini teman-teman, karena gestur mereka itu sudah menunjukkan gugup, takut, dan malu itu tadi teman-teman. Jadi pemilik toko akan merasa bahwa wah ini sama lagi dengan yang tadi gitu kan gitu. Dalam satu hari itu kan pemilik toko itu kan banyak sekali teman-teman ya, sales yang datang ke tokonya untuk menawarkan produknya teman-teman. Jadi si pemilik toko udah mungkin merasanya itu bosan teman-teman, bosan datang lagi sales gitu. Jadi kita datang bukan hanya sebagai sales teman-teman, itu tadi ya teman-teman ya poinnya. Kalian bisa nangkep ya teman-teman, kalian bisa nangkep, kalian modifikasi, kalian coba praktekkan teman-teman dengan gaya dan cara kalian sendiri teman-teman. Ini aku cerita berdasarkan cara dan pengalaman aku teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman, sudah paham ya teman-teman. Untuk video ke depan aku akan bahas tentang kemasan aku teman-teman, kemasan yang tahan lama supaya bisa tahan sampai 15 hari bahkan lebih teman-teman ya. Jadi aku akan ulas lengkap di situ dengan cara produksinya teman-teman. Kalian simak terus video aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.